Halo guys, di sini saya dapat kiriman yaitu mainboard dari power amplifier digital. Ini hanya area mainboard utamanya saja atau area digitalnya, area DSP-nya. Karena di sini untuk sistem kontrolnya ini sudah menggunakan digital, sudah komplit dengan DSP. Dan ini adalah kiriman dari subscriber Pikom Lodaya Blitar, yaitu subscriber dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan memang yang saya minta yang dikirim di sini hanya mainboard utamanya saja. Seperti ini adalah mainboard bagian kontrolnya saja. Di sini untuk power amplifier ini terjadi kendala atau keluhan, yang mana untuk keluhannya adalah hanya booting saja. Apabila dinyalakan hanya muncul tulisan booting saja, tidak mau start. Dan di mainboard utamanya ini terdapat, ini perlu saya jelaskan sedikit ada apa saja yang ada di mainboardnya ini, blok-blok apa saja. Nah, pertama mulai dari sini, ini adalah untuk jalur output. Ini ada speakon, soket atau pot speakon, ini jalur ke speaker atau ke salon. Dan di sini ada filter aktif. Lalu di sebelahnya di sini ada area input. Di sini inputnya analog. Ini untuk outputnya juga analog. Lalu masuk ke input balan, ini masih analog. Lalu masuk ke IC digital. Ini pengubah dari analog ke digital, sehingga untuk jalurnya masuk atau keluar dari IC ini sudah menjadi digital. Lalu masuk ke IC prosesornya yang ada di sini untuk sistemnya seperti itu. Di sini sebelahnya ada IC DC-DC yang mensuplai dari IC-IC yang ada di sini, area sini. Ini IC untuk prosesornya. Dan di sini sebelahnya ada IC memori EEPROM untuk prosesor. Dan di sebelahnya di sini ada bagian IC MCU untuk mengontrol sistem. Di sini menggunakan untuk IC-nya ini menggunakan STM32. Dan di sebelahnya di sini juga ada IC EEPROM untuk IC MCU-nya yang ada di sini. Karena ini sistemnya sudah digital, dari sini sudah keluar digital, maka bisa dikontrol secara digital oleh IC MCU ini, sehingga untuk tampilannya bisa ditampilkan di display yang ada di sini. Lalu masuk ke sini, di sini masuk lagi ke IC converter lagi, pengubah dari digital ke analog. Ini lalu masuk ke preamp atau input balan lagi, lalu disambung ke soket-soket ini masuk ke power amplifiernya, karena sudah menjadi analog lagi, masuk ke penguat akhir amplifiernya. Untuk areanya seperti itu. Jadi ini bisa dibilang hanya otaknya saja, mainboard utamanya saja. Untuk mainboard dari power supply atau SMPS-nya itu tidak dikirimkan, memang saya suruh ditinggal. Lalu untuk mainboard dari power amplifiernya juga tidak dikirim karena memang pemiliknya sudah ahli, sudah bisa sendiri. Jadi bagian saya atau fokus saya yaitu khususnya di area digitalnya saja. Itu memang bidang saya, area digital atau area memori. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya di sini akan saya tunjukkan untuk keluhannya. Pertama di sini saya aliri tegangan dulu. Ini sudah saya siapkan untuk soketnya.
Oke, ini sudah mulai menyala. Dan di sini muncul tulisan booting. Hanya berhenti seperti ini saja, berhenti di sini. Untuk lampu LED di IC MCU di sini menyala terus kondisinya dan kadang berkedip. Untuk lampu LED yang ada di IC prosesornya ini tidak menyala. Nah, di sini bila dilihat untuk IC EEPROM yang ada di MCU maupun yang ada di prosesor, ini bila dilihat IC-nya ini adalah hanya IC penyimpan data atau settingan. Di sini kondisinya booting. Maka di sini yang akan saya lakukan adalah di sini saya akan mencoba untuk menghapus dulu IC memori EEPROM yang ada di sebelahnya IC MCU atau IC EEPROM untuk MCU-nya. Karena untuk sistem booting yang ada di sini yang bekerja di sini adalah IC MCU, yang mengontrolnya adalah IC MCU ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang di sini akan saya lepas dulu untuk IC EEPROM-nya ini. Dan sebagai informasi di sini untuk power ini modelnya ini. Nah, ini dia DF10K input V3. Modelnya yaitu DF10K yang versi 3. Dan kalau tidak salah, ini adalah produk dari Sunway Audio. Oke, ini dia untuk IC MCU-nya ini sudah terlepas. Untuk IC EEPROM-nya. Dan selanjutnya di sini saya siapkan alat flash programmer. Ini alat flash programmer andalan yang biasa saya gunakan sehari-hari. Apabila untuk alat flash programmer yang ini sudah tidak mampu, maka akan saya keluarkan lagi alat flash yang di atasnya lagi. Oke, seperti ini sudah saya pasang untuk adapter, soket adapternya ini.
Dan IC-nya ini juga saya pasang di adapternya di sini. Oke, ini saya hubungkan ke komputer. Dan sekarang lanjut menuju ke komputer. Dan sebelumnya di sini sebelum dihapus, di sini perlu untuk di backup dulu. Itu selalu saya anjurkan, selalu saya sarankan, hukumnya adalah wajib. Jadi wajib di backup dulu. Untuk IC memori yang orinya, aslinya wajib di backup dulu. Buat jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dan langkah pertama di sini akan saya backup dulu. Dan sekarang lanjut menuju ke komputer. Oke guys, itu tadi sudah saya backup untuk file firmware yang orinya dari IC ini. Untuk kode IC-nya ini adalah ATMLH5422EC-LY dengan kapasitas memori 32 KB. 3,3 volt. Ini dia IC-nya. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya untuk IC-nya ini akan coba saya hapus dulu atau saya kosongkan dulu. Nanti setelah saya kosongkan lalu lanjut saya pasang di sini. Karena biasanya untuk IC seperti ini adalah hanya untuk penyimpanan data memori settingan saja. Oke, dan sekarang lanjut kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses menghapus dari IC ini. Oke, ini untuk IC-nya sekarang sudah
selesai untuk dihapus, sudah dilakukan untuk proses menghapus, dan juga IC-nya ini sudah dicek blank. Dicek blank IC-nya ini dan sekarang sudah kosong. Dicek blank, oke. Chip blank cek, oke. Seperti itu. Jadi setelah dicek kembali, IC-nya sekarang sudah benar-benar kosong setelah dilakukan proses menghapus. Lalu sekarang akan saya pasang kembali untuk IC-nya ini di tempatnya ini. Dan diposisikan IC-nya ini sesuai posisinya. Posisi pin 1 harus berada di pin 1 juga seperti yang awal tadi. Oke, sekarang lanjut dipasang dulu. Nah, oke, ini untuk IC-nya ini sudah saya pasang kembali. Seperti ini hasilnya. Tidak kalah dengan solderan pabrik, sangat rapi. Oke, sangat rapi sekali. Dan selanjutnya sekarang ini kita tunggu dulu sampai dingin. Nah, oke guys, ini sekarang sudah dingin dan sekarang saatnya untuk dicoba dulu. Testing. Dicoba dulu gimana hasilnya. Puting. Coba ditunggu dulu, ini masih proses booting. Nah, oke, ini sudah masuk. Sudah tampil mode normal. Penyebab dari booting yang awal ini tadi agak lama karena IC-nya ini tadi baru saja dikosongkan. Nah, karena ini tadi baru saja dikosongkan, maka di sini terjadi proses pendeteksian kembali, proses pengisian kembali oleh IC MCU-nya ini. Oke, sekarang ini sudah normal. In A, in B, in C, in D. Nah, oke, sudah lancar. Output 1, 2, 3, 4 lancar. Oke, jadi seperti itu ya guys. Sekarang ini untuk amplifiernya ini atau dari mainboard utamanya ini sekarang sudah normal kembali. Jadi untuk proses perbaikan kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, untuk teman-teman yang mungkin saja sedang belajar
tentang ilmu elektronika, tentang power audio amplifier seperti ini, silakan disimak terus channel YouTube Pikom Lodaya Blitar. Mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat untuk khususnya untuk pemiliknya ini ataupun teknisinya ini yang sedang mengerjakan ini, yang dapat kerjaan ini teknisinya, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.